Plafonnya tuh rusak satu, bolong. Jadi langsung ngelos ke arah genteng. Selalu ada bisikan gini di kuping. Nengok dong ke atas. Saya nengok ke atas. Itu sosok yang ngintip ke jendela. Bener-bener sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain gitu, apalagi yang sampai neror ngikutin ke kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, jadi dulu beliau sempat kerja nih di salah satu tempat yang ada di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dan saat itu beliau sempat ngekos nih, sampai kos-kosannya pun digangguin sama makhluk yang gabut itu tuh. Oke, langsung aja kita sambut tamu kita kali ini. Halo, Bang. Ya. Siapa namanya nih, Bang? Pahmi. Bang Pahmi. Iya. Tinggal di mana sekarang, Bang Pahmi? Di Cibubur. Cibubur. Bogor atau Jakarta Timur tuh Cibubur? Masuknya Bekasi. Oh, Bekasi ya. Iya. Kadang saya bingung, Bang. Ada yang bilang Jakarta Timur, ada yang bilang Bogor masih kabupaten, ada yang bilang ini Bekasi. Bekasi karena perbatasan. Oh, perbatasan Iya. ya. Oh, jadi bingung saya nih. Oke, siap. Terima kasih ya Bang Pahmi yang nyempetin waktunya ya. Nah, ini awal kejadian tahun berapa nih, Bang? Awalnya itu 2020. 2020. Sampai 2021. Oke. Selama kerja di situ. Berarti 1 tahunan 1 ya? tahun. Oke, dan itu katanya tadi bilang layar Abang cerita sampai diikutin kos-kosan. Bener. Oke, gila serem banget ya. Oke, siap. Tahan dulu Bang Pahmi ya. Ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Cari pose terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bang Pahmi, kisah pengalamannya nih Bang? Iya, jadi waktu pas tahun 2020, saya lagi nyari kerjaan, Bang. Oke. Nah, nanya-nanya ke temen nih, ya kan. Nah, info dari temen ada loker. Direkomendasiin sama dia di salah satu perusahaan. Kebetulan itu posisinya sama kayak di tempat saya sebelum bekerja sebagai controller warehouse, Bang. Control warehouse itu apa? Kepala gudang. Oke. Nah, singkat ceritanya, saya diterima di situ, Bang. Controller warehouse di situ itu, kepala gudang di situ, membawahi admin, PHL, pekerja harian lepas, sama operator forklift. Untuk gudangnya sendiri, itu gudang saya itu gudang pusat, Bang. Untuk distribusiin barang ke beberapa toko, bahan bangunan, keramik, granit. Luasnya cukup luas juga untuk lokasi gudangnya. Ini kan lokasinya di Kabupaten Bogor, Bang ya. Di atas gudang itu ada pabrik, tapi udah nggak beroperasi, Bang. Maksudnya tingkat nih Bang? Iya, gudangnya basement. Nah, itu kalau misalkan jam operasionalnya sendiri, cuma satu shift, Bang, di situ. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu setelah jam operasional tuh, semua penerangan di gudang mati, Bang. Jadi gelap. Kita jadi cuma ada beberapa lampu aja, di beberapa titik aja. Jadi kalau misalkan lewat dari jam 5, karyawan pulang lewat belakang. Lewat gudang, termasuk sama lewat ruangan saya. Jadi dia harus ke atas lewat pabrik itu. Jadi pabriknya gini, Bang. Depannya toko. Belakang toko itu gudang. Nah, di ruangan saya sendiri tuh ada di dalam gudang. Di depan mulut pintu gudang, ruangan saya. Ini tokonya berarti toko apa nih? Modelnya kayak ini, kayak modern market gitu. Ya kayak semacam hampir semi-semi retail lah. Jualannya apa tuh? Alat-alat bahan bangunan. Kalau untuk yang awal-awal saya masuk di situ nggak ada yang aneh-aneh. Karena kan memang kan kita niatnya kerja kan di situ. Iya. Jadi kita nggak berpikiran yang aneh-aneh. 1 bulan pertama itu aman-aman aja, Bang. Nggak ada apapun, nggak ada kejadian apapun. Nah, kejadian pertama ini ya emang nggak sama sekali dipikirin sebelumnya, karena emang aneh juga sih. Kan saya tuh kerja sama admin nih, berdua di dalam ruangan. Setiap operasional toko jam 5 lewat itu udah nutup, saya selalu pulang overtime. Karena kalau orang gudang itu kan, walaupun toko tutup, kita masih tetap kerja. Masih tetap input, segala macam yang bikin laporan harian kan. Nah,
Itu kalau saya overtime itu bisa sampai jam 8 atau jam 9 malam. Kebetulan adminnya ini deket sama saya. Jadi kita kalau misalkan pulang tuh tunggu-tungguan gitu Bang. Jadi kayak misalkan dia selesai udah kerjaannya, inputan udah selesai, nungguin saya. Karena kita kan pulang pasti harus lewat pabrik itu, muter. Sedangkan saya juga kan megang kunci gudang gitu kan. Oh berarti kerja sama tim. Iya kayak Biar gitu. nggak sendirian banget Iya ya. gitu Bang. Terus dia ini kan ibadahnya rajin gitu Bang ya. Operasional sampai jam 5. Nah, kita break dulu tuh 1 jam. Kita break dulu 1 jam. Mulai kita lanjutin input tuh habis maghrib Bang, jam 6-an. Nah, dia izin nih Bang, ceritanya ke saya. Bang, izin sholat maghrib dulu. Oh ya udah, memang itu kan rutinitas biasa dia selama saya di situ gitu kan. Nah, dia sholat tuh Bang, sholat maghrib. Jadi itu jarak dari ruangan saya ke musola cukup jauh. Jaraknya di atas yang pas bagian deket pabrik. Jadi dia harus lewatin basement itu. Itu kan di ruangan saya itu ada kayak jendela gitu Bang, jendela kaca. Nah, fungsi dari jendela kaca itu buat kalau misalkan ada supplier datang ngasih surat jalan, kayak gitu Bang. Jadi kalau misalkan ada orang yang lalu lalang di depan ruangan saya pasti ngeliat. Karena PC saya, komputer saya tuh di depan jendela itu. Singkatnya pas admin saya itu mau sholat, jadi pas dia udah lewat dari tikungan itu, dia udah nggak kelihatan nih dari jendela itu kan. Beberapa detik ada yang muncul Bang, lewat jendela ruangan saya. Dan itu admin saya yang tadi mau sholat itu, dia muncul. Nah otomatis kan saya kaget, dalam hati, nih bocah katanya mau sholat gitu kan. Nah, otomatis saya keluar dong, ya kan, saya samperin. Pas saya keluar, dia diri menghadap ke arah gudang. Karena itu kan ruangan saya sendiri kan di depan mulut gudang. Saya samperin admin saya. Nah pas saya samperin, sempat saya tanya, sempat saya tegur. Katanya mau sholat, saya bilang gitu kan. Ngapain di sini gitu. Nah dia diem aja, tapi posisinya ngebelakangin kita Bang. Perawakannya, fisiknya sama persis kayak dia. Tapi dia nggak noleh sama sekali. Cuman udah diri aja gitu. Nah dirinya juga nggak kayak kita diri biasa kan. Seenggaknya kita ada beberapa bagian tubuh yang kita gerakin kan. Dia nggak, kaku. Karena saya berpikir kerjaan saya masih banyak nih, gitu kan. Ya udahlah, saya masuk lagi ke ruangan. Nah saya lanjutin kerjaan saya. Itu selang berapa menit masuk admin saya ke ruangan. Kayak orang habis sholat gitu, kayak bekas wudhu gitu pada basah kan. Saya tanya ke dia, katanya tadi mau sholat, ngapain ke gudang? Dia kayak sedikit marah gitu. Apaan sih orang emang beneran sholat? Dalam hati saya berarti yang tadi siapa? Saya nggak ngomong kalau misalkan saya nemuin sama sosok sama kayak dia di gudang. Saya diem aja. Karena saya berpikirnya jangan sampai dia juga takut gitu Bang. Itu kan kalau misalkan di situ customer datang misalkan di bawah jam 5. Kita masih tetap operasional kan toko. Nah, ini kebetulan customer datang jam 4:30 Bang. 4:30 sore. Berhubung itu customer barangnya maunya ambil yang di gudang, otomatis kita ambil kan. Nah, forklift itu udah pulang Bang. Berarti ini ganti hari nih? Iya, ganti hari berikutnya. Nah, itu operator forklift udah pulang. Operator forklift udah pulang karena memang si customer belanjanya sampai toko tutup. Tapi tetap dilayanin karena kita kan ya profesional lah gitu kan. Nah si sales juga kan tetap ngelayanin. Nah ada beberapa barang yang memang harus diambil di gudang. Itu kan kita di sana komunikasi pakai HT Bang. Jadi antar divisi itu pakai HT. Jadi saya megang HT, admin saya juga megang HT. Untuk komunikasi kita ke area komersil, area sales. Dikontak kan, Bang tolong ambilin barang sekian, barang ini. Kita langsung siap-siap nih, siap-siap mau ngambil barang si customer yang di depan. Operator forklift udah pulang, tapi ada anak PHL yang belum pulang. Salah satu anak PHL belum pulang. Saya instruksiin buat ambil barang tersebut kan. Saya bilang tolong ambilin barang ini di zona sekian. Singkatnya si anak PHL ini langsung operasiin forklift Bang ke arah yang barang itu ada gitu di pojok bagian belakang gudang. Saya tetap di dalam ruangan sama admin saya. Itu kejadiannya jam 6:30. Tiba-tiba ada suara orang lari dari arah dalam gudang Bang. Otomatis kan kita diri nih, lagi duduk diri, itu kenapa? Saya sama admin keluar ruangan, gitu. Dia lari ke arah depan. Saya sama admin ikutin dia. Nggak taunya dia ada di pos security, minta air. Dengan wajah ketakutan Bang. Kenapa? Saya nggak berani Pak, dia bilang begitu. Ya nggak berani kenapa? Udah pokoknya saya nggak berani. Yang lain aja Pak, ada gak? Yang lain udah pada pulang. Akhirnya saya turun tangan. Saya turun tangan mau nggak mau saya yang bawa forkliftnya. Karena dia udah ketakutan kan. Nah
Pas saya bawa forkliftnya, saya nggak berpikiran yang aneh-aneh. Maksudnya nggak berpikiran karena dia ketakutan itu ada apa enggak gitu. Tetap saya bawa. Seperti yang tadi saya bilang, itu penerangan tuh udah gelap. Jadi cuman ada beberapa titik cahaya aja. Sedangkan gudang itu kan luas. Kalau di forklift itu kan ada lampu ini bang, lampu yang kayak di ambulan tuh, yang kelap-kelip di atas forklift. Kita cuma pakai lampu itu, sama dibantu flash dari handphone. Itu admin saya ikutin saya dari belakang, gitu. Sambil dia jalan, sambil dia nge-flash gitu kan, biar bantu pencahayaan. Pas di titik saya mau ambil barang, forklift garpu belum sampai atas tuh bang. Garpu forklift belum sampai atas, baru setengah tet gitu. Itu admin saya langsung teriak, astagfirullahaladzim. Otomatis kan saya ngelihat ke arah dia dong, karena dia teriak begitu. Saya ngelihat ke arah sorot mata dia ke atas bang. Di situ saya nggak berani ngelihat sampai atas banget, karena begitu saya ngelihat baru sampai ke atas palet aja itu udah nge-freeze. Saya nge-freeze, admin saya nge-freeze. Itu kisaran 3 meter kalau dari segi ukuran, itu baru setengahnya aja sih bang. Sosok tinggi gede hitam. Itu yang saya lihat nggak sampai atas, tapi itu saya cuma lihat ke atas cuma setengahnya aja, itu 3 meteran itu. Oh. Itu di atas palet. Itu selang berapa detik admin saya setelah nge-freeze langsung lari bang. Otomatis saya juga ikut lari. Manusiawinya kalau kita ngelihat pasti kan takut, langsung lari, ikut lari. Iya, kaget refleks. Kaget, iya. Saya lari berdua sama admin saya. Nah, pas di mulut gudang itu datang yang anak PHL tadi. Yang ketakutan itu, dia datang sama security berdua. Dia langsung ngomong, si anak PHL itu, bener kan pak? Ya terus gimana nih, barangnya harus diambil, sedangkan kan customer nungguin bang di depan. Dikontak lagi saya dari HT. Monitor bang, barangnya gimana? Udah bisa diambil belum? Nah akhirnya kita ambil barang yang di tengah bang. Jadi kan kalau misalkan di gudang keramik itu, satu baris itu kan satu tipe bang ya. Nah satu tumpuk itu satu ukuran. Cuma kenapa kita ambil yang atas? Karena kan supaya yang atas kita habisin dulu. Nah, tapi karena berhubung kita berpikir di situ di atas itu ada sosok tadi, kita ambil curah, yang bawah kita ambil bang. Kita akalin yang bawah kita ambil, karena kita berpikir barangnya sama, gitu kan. Tapi pas kita berempat nih, jadi berempat jadinya sama security yang tadi, sama anak PHL, itu sosok itu udah nggak ada, udah hilang. Akhirnya kita ambil yang di tengah. Nah itu yang bener-bener secara penglihatan yang pertama kalinya itu. Nah setelah itu saya tanya nih sama anak PHL itu, emang tadi pas lari kenapa? Saya ngelihat ini pak, ngelihat orang tinggi gede, hitam. Dia bilang begitu. Dalam hati saya, berarti yang tadi saya lihat. Yang tadi saya lihat sama admin saya. Gitu. Nah kita udah saling diem-dieman karena kita saling tahu, sama-sama lihat juga. Itu kan yang pas kejadian pertama di gudang bang. Nah berikutnya gini bang, kan ada kalau di situ kan ada customer loyal ya bang. Jadi kalau misalkan ada promoan di toko, di kontak nih sama si sales, ibu bapak ada promo gitu. Jadi misalkan lewat WA gitu dihubungin. Nah customer datang. Cuma bertepatan dengan kita mau closing. Sedangkan jam 5 kan operasional udah nggak jalan. Nah itu customer ngelebihin dari jam operasional juga bang, gitu. Tapi tetap kita layanin. Nah si sales ini tinggal sendirian, jadi yang lain udah pada pulang karena kan kalau yang sales kan on time pasti kan jam 5 mereka pulang. Nah jadi gini bang, kalau misalkan yang pulangnya pas jam 5 on time itu lewat pintu karyawan, lewat dari depan bang. Nah lewat jam 5 itu pintu karyawan yang di depan itu udah dikunci bang. Jadi mau gak mau dia muter lewat belakang, lewat ruangan saya, lewat gudang yang di basement, sama lewat area pabrik. Si sales itu otomatis lewat dari jam operasional. Dia pulang lewat belakang. Sebelum dia pulang, dia sempat negor ke saya. Kayak yang tadi saya bilang, ruangan saya ini depannya tuh ada kaca kan, jendela. Dia lewat, dia negor. Bang duluan ya. Oh iya, hati-hati, kata saya gitu. Nah dia pulang. Nah pas tikungan ke arah tanjakan di bawahnya basement itu, nggak lama dia lari ke arah ruangan, tiba-tiba main masuk ke ruangan saya, si sales itu. Otomatis kan saya tanya bang, kenapa lari? Bang lu pulangnya masih lama nggak? Dia bilang begitu. Ya masih lama, ini masih belum input, belum yang lainnya juga belum.
pulangnya bareng lu aja bang. Dia bilang begitu. Ya, saya aneh dong, ya kan? Ini kenapa nih? Nah pas itu saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya besok harinya pas ketemu dia, ngobrol nih ceritanya di kantin. Saya tanya nih sama dia. Saya tanya ke dia, lu kenapa semalam? Gitu kan. Jadi pas dia lagi lewat setelah tikungan itu bang, setelah pokoknya dari ruangan saya udah nggak kelihatan dia udah lewat. Itu pas mau tanjakan ke arah pabrik, bawahnya gudang, basement. Dia lewat sambil main handphone gitu bang. Itu dia nggak fokus nih bang. Jadi sambil main HP sambil lewat. Tiba-tiba ada yang lewat dari depan dia jalan, kakek-kakek. Perawakannya agak-agak bungkuk gitu sih. Nah pakai baju hitam-hitam, baju petani bang. Pakai topi caping, topi tukang beca. Cuma dia masih nggak dia masih main handphone. Selang 2 meter, dia mulai berpikir, ini nggak mungkin ada orang lain masuk ke area ini. Kalaupun ada orang masuk, harus melalui pos security dong. Pas dia nengok ke belakang, itu kakek-kakek udah nggak ada. Akhirnya dia lari ke arah ruangan. Makanya di situ dia nggak berani pulang sendiri. Pulangnya bareng sama saya. Kayak gitu. Gila, serem banget ya. Udah gitu gini bang, itu kan memang pabriknya udah nggak beroperasi kan, tapi untuk akses masih tetap kebuka pintunya gitu, karena memang kan masih satu area. Jadi ada beberapa barang yang ditaruh di area deket bekas pabrik itu bang. Kalau untuk di toko itu kan ada sales eksternal internal ya. Jadi sales eksternal itu sales yang memang dia mobile tugasnya. Jadi dia nggak hanya di toko itu, dia muter gitu. Dan dia nggak kenal sama semua karyawan ada di toko itu gitu. Nah kalau yang internal itu kan dia memang stay di situ. Ini dari sales eksternal, dia minta barangnya itu ke depan, ditaruh ke depan sama operator forklift. Jadi pas dia minta barangnya ditaruh ke depan, dia nyamperin operator forklift. Pak nanti barang saya tolong taruh ke depan ya, sodokin barang saya taruh ke depan, ke area display, area toko, karena barang saya udah habis. Oh iya ditunggu ya, saya lagi ngambilin barang customer, kata si operator forklift. Dia nungguin di dalam gudang nih. Nah pas dia nungguin, nggak lama dari arah pabrik datang forklift. Tapi dia nggak berpikiran kok operatornya beda, karena memang yang tadi saya bilang dia sales eksternal, dia nggak kenal satu persatu karyawan di situ. Dia berpikir yang penting barangnya cepat dibawa ke depan gitu. Baru dia ngomong ke operator forklift itu, tolong ambilin barangnya pak. Tapi operator forklift itu diem aja. Tiba-tiba tanpa ada instruksi, operator forklift itu langsung ke arah dia bang. Dan si sales itu kelindes kakinya. Nah otomatis kan teriak dong si sales itu. Kita yang ada di ruangan sama yang ada di area gudang, itu kan gudangnya luas. Ke arah suara teriakan dia. Kita samperin semuanya ke sana. Pas kita samperin, dianya udah nangis. Udah nangis. Saya tanya, kenapa? Kelindes forklift, dia bilang. Loh kok bisa? Forklift di depan, lagi ngurusin barang customer. Sedangkan forklift kita cuma satu bang. Jadi forklift aslinya nggak ada di situ? Nggak ada. Tapi dia ngerasa dia nyek forklift? Iya. Oh gila. Saya tanya, forklift yang mana? Dia masih nangis sesegukan gitu. Akhirnya kan kita nggak mungkin langsung interogasi dia karena kita lihat keadaan dia kan. Nah dibawalah dia dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan ngelihat dari si korban ini ya cukup lumayan juga sih bang, jadi gini bang kakinya. Maksudnya kan dia forkliftnya bukan forklift asli bang? Iya tapi tetap. Tapi ada bekas. Ada bekas. Ada bekas. Jadi kayak kaki gimana ya bang? Ini kan kaki ya, gini bang. Ngampleh gini bang. Di situ saya nggak mau interogasi dia lebih lanjut karena saya pikir kondisi dia dulu nih, tanganin dulu. Kita bawakan ke rumah sakit. Iya iya. Nah singkatnya saya minta keterangan dia gitu. Dia mulai mau cerita. Tapi dia udah nggak kerja di situ bang. Jadi ibaratnya dia udah nggak mau. Itu kan yang tadi saya bilang dia mobile kan. Dia udah nggak mau tugas di situ. Gitu. Jadi dia udah nggak mau jaga di situ. Saya tanya dia cerita. Jadi dia minta barang. Forkliftnya tiba-tiba dari arah pabrik datang. Gitu. Pas abis dia ngomong tolong barangnya disodokin ke depan, tiba-tiba forklift itu langsung manuver ke arah dia. Tanpa ibaratnya dia mau ngomong lagi udah langsung
nabrak kakinya krek gitu. Setelah nabrak itu si sales itu jatuh bang, jatuh langsung nangis, dia udah nggak tahu tuh arah forklift kemana. Gila ya. Sedangkan kita semua tahu forklift yang bener itu, yang asli itu ada di belakang lagi ngambilin barang buat customer. Karena memang semua tahu di situ forklift cuma satu. Setelah itu kita jadi bingung nih bang, ini forklift dari mana? Sampai si operatornya sendiri bilang, iya saya tahu dia memang tadi minta barang gitu. Karena emang sebelumnya kan dia minta barang kan. Iya. Tapi kan saya bilang ke dia, nanti dulu saya lagi ngambilin barang buat customer. Kayak gitu. Wah gila ya. Sampai luka itu bang. Iya. Seolah-olah emang bener kelindes forklift. Iya, bekasnya bekas kena alat berat itu. Tapi menurut abang dan karyawan itu forkliftnya itu lagi di depan. Memang kita semua tahu ada di sana. Dan forklift cuma satu. Serem banget ya. Karena gini bang, kan perintah forklift juga kan, walaupun si sales itu minta barang, pasti kan si operator nih ngontek saya dulu. Pak, saya ngambilin barang ini lewat HT. Dan sedangkan saya nggak merasa ada komunikasi di HT. Itu sales eksternal yang ngalamin. Iya, iya. Besoknya saya coba buat komunikasi nih sama operator. Kebetulan operator forkliftnya ini udah cukup senior bang di situ. Makanya saya manggilnya si Pade. Iya, iya. Udah cukup senior, saya ngobrol, saya tanya. Cuma ya seperti biasa, dia ya sesuai dengan apa kerjaan dia gitu. Pembahasannya juga karena memang yang saya tanyakan tentang pekerjaan gitu. Singkat ceritanya, pada saat pengambilan barang, saya perhatiin dia nih. Saya perhatiin si Pade ini, operator ini. Setiap pengambilan si Pade ini nggak pernah lepas dari yang namanya bakar cerutu dulu. Cerutu rokok itu? Iya, kayak rokok tapi bentuknya gede, tebel gitu bang. Yes. Saya nggak tahu itu fungsinya apa. Yang saya tahu SOP di gudang kan nggak boleh ada pembakaran. Cuma berhubung saya di situ kan masih terbilang baru juga. Dan ini senior nih istilahnya. Saya mau negor, nanti aja lah. Gitu. Nanti ngobrol di belakang. Gitu. Tapi si cerut ini selalu ditaruh di dekat forklift dia atau di dekat palet yang mau dia sodok barangnya. Tapi nyala nih sebetulnya? Nyala. Nyala, tapi kalau kita perhatiin tuh kayak diisep. Jadi kayak disedot gitu bang. Iya, iya. Logikanya cerutu kan tebel ya. Nggak tahu cerutu atau lisong gitu kan. Tebel, padat. Kalau misalkan memang diisep pun butuh waktu dong. Iya, iya. Ini cepet. Gitu. Dan itu setiap kali si Pade ini ngambil barang. Dan di jam-jam tertentu. Seperti misalkan udah mulai sore kayak gitu. Nah itu ada kejadian itu. Dia mau ngambil barang untuk customer juga sama. Saya kan perhatiin nih. Saya merhatiin dari ruangan saya kan pas di mulut gudang. Mulut pintu gudang. Saya perhatiin. Tumben nih dalam hati saya. Si Pade nggak bakar dulu cerutunya. Yeah. Pikiran saya masih positif. Ah mungkin habis atau gimana. Dia ambil barang nih bang. Ke pojok. Setelah diambil barang itu jaraknya kisaran 30 meter sampai 20 meteran. Dari saya gitu. Dia ngambil barang. Dia forkliftnya balik lagi dong ke arah mulut gudang itu. Mau keluar. Dari jauh itu ada yang aneh bang. Si Pade ngambil barang. Itu kan kalau forklift kan nyodok barang itu kan ketutupan si Padenya. Yeah. Ketutupan sama tumpukan barang. Tapi di atas forklift nih kayak ada sesuatu. Kayak ada sesuatu yang kayak ada barang gitu. Kalau dari jauh kelihatannya. Kayak hologram gitu bang. Klip-klip gitu. Mengkilat gitu. Makin mendekat itu forklift, makin mendekat ke arah saya, kok bentuknya makin padat, makin kelihatan jelas. Pas banget ngelewatin saya, itu bentuknya jelas banget. Di situ saya nge-freeze tuh bang. Pas di pintu mulut gudang tuh saya nge-freeze cuma ngeliat gini doang bang. Perempuan, rambutnya panjang, nutupin mukanya, duduk di atas forkliftnya si Pade, uncang-uncang kaki bang. Itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma gini doang. Iya, iya. Setelah itu, saya tanya si Pade, Pade, tumben tadi nggak bakar cerutu. Disangka si Pade, saya nggak lihat selama ini. Padahal saya lihat kan. Nah dia ngomong, oh bapak lihat juga ya ternyata? Iya saya lihat. Iya pak, maaf saya nggak cerita dulu sebelumnya. Dia bilang begitu. Ya biasa pak, biar nggak diganggu aja. Saya makin timbul tanda tanya dong. Biar nggak diganggunya ini kayak apa nih? Gitu. Dia nanya balik ke saya,
emang Bapak lihat apa pas saya nggak bakar? Saya bilang ke dia, di atas forklift Pade ada yang naik. Dia cuma mangguk-mangguk aja sambil senyum. Ngerinya. Berarti kan sebelumnya dia pernah ngalamin juga. Makanya dia mungkin tahu caranya, atau saya juga kurang tahu karena memang dia kan lebih dulu di situ kan. Dengan adanya cerutu itu mungkin pas dia nggak bakar cerutunya habis atau apa. Tapi yang saya tanya ke si Pade, sehari itu dia bisa bawa 3 atau sampai 2 batang. Buat dibakar? Iya. Nah itu yang di forklift. Lalu ada juga gini Bang, di hari berikutnya nih, ini selang beberapa minggu, ada operator forklift baru Bang. Oke. Masih muda kan. Si Pade ini? Si Pade ini masih ada. Jadi operator itu hanya 1 tadinya. Cuman karena berhubung toko kan rame. Jadi si Pade ini kita mau ada ini Bang, mau ada kayak pengajuan forklift baru. Jadi forklift mau ditambah lagi gitu. Jadi kita untuk prepare otomatis operatornya nambah 1 nih gitu. Nah, ada operator baru nih. Si Pade lagi kebetulan nggak masuk. Nah, dia yang ngisi gitu. Operatornya ini lebih muda. Tapi si operator ini agak ngeyel. Jadi dalam tanda kutip tuh sembrono lah gitu bawanya gitu. Udah dibilangin sebelumnya sama si Pade kan, karena si Pade udah kenyang pengalaman di situ seperti apa kejadiannya udah dibilangin, tapi agak ngeyel. Singkatnya ini jam 10 pagi dia mau ngambil granit. Granit ini kan tumpukannya bisa sampai 7 sampai 6 tir ya. Jadi tir itu tumpukan. Itu dia mau ngambil yang paling atas. Garpu baru sampai setengah, itu granit yang paling atas tuh nongol ke atas Bang. Logikanya kan itu granit setiap paletnya itu kan diikat kencang banget. Dan ikatannya itu nggak bisa kita pakai tangan biasa untuk buka. Harus pakai cutter atau pakai apa gitu. Itu granit dari tengah tuh nongol ke atas. Yang paling atas, tumpukan paling atas, nongol. Maksud dari si operator yang baru ini, dia mau ngerapihin yang paling atas dengan cara dia naik ke atas. Nah, pas dia mau naik ke itu, baru sampai tengah mau naik, itu granit yang nongol itu loncat ke dia. Jatuh. Ngenain kaki dia. Terus? Otomatis dianya juga jatuh. Teriak lagi. Kita rame-rame nyamperin lagi. Pas kita lihat itu udah dia udah nggak bisa gerak gimana udah lemes gitu. Kita buka dong sepatunya, ya kan? Kita buka itu udah darah langsung. Jadi jari samping jempol kakinya tuh putus. Jari samping jempol kakinya tuh putus. Kena ujung dari granitnya. Nah untuk di gudang ini kan under saya ya Bang. Under itu apa? Di bawah tanggung jawab saya. Oke. Jadi saya kasih keterangan nih ke istilahnya ke keluarga si karyawan yang kena ini, korban ini gitu. Saya kasih penjelasan untuk kejadian seperti apa. Nah saya minta nih, maksudnya minta rekaman CCTV dari si security dong. Gitu. Saya minta, memang kalau misalkan dari rekaman itu nggak logis juga sih. Jadi itu barang langsung dari atas langsung loncat ke bawah Bang. Jadi nggak yang kayak barang jatuh gimana gitu, nggak. Jadi langsung tertuju langsung. Kayak barang bener-bener ditimpuk gitu Bang. Kayak bener-bener dilempar dari atas. Dan itu dia selang berapa hari setelah itu dia resign. Wah gila sih, ngerinya. Setelah itu saya udah merasa udah nggak nyaman juga. Saya berpikir, wah kacau sih. Maksudnya udah ke fisik. Udah ke fisik. Apalagi kan yang kayak tadi saya bilang, saya pulang malam mulu. Ya kan, saya pulang malam mulu sama admin kan, sama admin berdua-dua. Pas ada kejadian itu juga jadi kebayang-bayang, kepikiran gitu Bang. Jadi jangan sampai kayak ibaratnya kita juga ngalamin hal yang sama gitu. Meskipun kita nggak berhubungan langsung sama alat berat gitu. Nah terus ada lagi gini Bang. Ini selang masih dalam bulan yang sama, beberapa minggu kemudian admin saya berdua sama admin. Saya berdua sama admin. Admin saya ini izin pulang duluan. Karena kan biasanya kita pulang bareng. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bilang begitu. Dia izin pulang duluan. Tapi dia itu posisinya habis isa, 7:30-an. 7:30 malam. Dia izin pulang duluan. Pasti otomatis setiap yang pulang itu lewat basement sama lewat tanjakan yang ke arah pabrik. Karena harus lewat situ doang jalannya. Pas dia lewat situ, sama persis kejadiannya kayak yang si sales sebelumnya temuin.
dia ketemu sama kakek-kakek itu. Tapi bedanya gini bang, kalau si sales itu kan dia langsung lari. Nah si admin saya ini memang saya akuin agak berani orangnya. Jadi karena mungkin dia merasa gimana dia berani nih. Dia udah tahu, maksudnya udah ngerasa aneh, ini bukan orang atau apa gitu. Dia ikutin bang, si kakek-kakek itu. Dia ikutin ke arah belakang. Nah jadi gini bang, di belakang gudang itu ada rumah kayu bang. Rumah kayu bentuknya kayak rumah joglo gitu. Itu kosong. Dari saya masuk juga kosong. Tapi saya nggak cari tahu itu fungsinya apa gitu. Saya hirauin karena saya berpikir, ya udahlah mungkin memang bekas bangunan dulu gitu. Pas admin saya ngikutin tuh kakek-kakek itu larinya ke arah rumah kayu itu bang. Tapi dia nggak yang benar-benar ngikutin dari belakang ngebuntutin, enggak. Jadi dari jauh. Dia ngikutin berdasarkan cerita dari si sales yang sebelumnya nemuin itu bang. Jadi dia penasaran, ini siapa sih gitu. Dia ikutin. Pas udah mendekati rumah kayu itu, si kakek-kakek itu langsung masuk. Plus ke dalam. Di situ dia nge-freeze. Diem aja kaku. Diem aja udah nggak maksudnya nggak yang kayak gimana udah ngeliat. Tapi pandangan dia ke arah rumah kayu itu, ke arah pintu rumah kayu itu. Karena kan si kakek itu masuk, bles aja ke dalam. Pas dia ngeliatin ke arah rumah kayu itu, ke arah pintu itu kan kawasan daerah wilayah Sunda bang ya. Ada suara bang, dari belakang kuping dia. Suara bahasa Sunda. Dia nggak naon mana? Dari belakang kuping dia. Nah dia nengok ke belakang bang. Pas dia nengok ke belakang, sejengkal dari muka dia nih, kakek-kakek itu bang. Yang kakek-kakek tadi masuk ke dalam rumah. Di situ dia pingsan. Ditemuin sama security. Security kan tiap malam kan patroli. Ditemuin sama security. Ini posisi Abang Fahmi masih di kantor? Masih. Oh. Makanya saya tahu pas dia ditemuin ya kan. Oke. Jadi pas dia ditemuin security, dibawa ke pos, saya dikontak bang dari HT. Adminnya pingsan gitu. Otomatis saya ke pos dong. Iya. Nah, saya lihat memang dia masih belum siuman, belum sadar. Pas dia sadar, dia nggak cerita langsung. Besokannya dia cerita. Selang berapa hari, dia resign, bang. Oh, resign juga? Iya. Gila ya, serem banget ya. Terus pas dia cerita, apa bang yang ada terlihat mukanya pas tadi yang abang ceritain? Dia cerita ketemu kakek-kakek. Mukanya dia seperti apa? Masih ketakutan atau gimana? Masih ketakutan, gemeteran dia ceritanya. Dan bahkan dia pun ketika disuruh ambil buat kayak berkas atau apa gitu kan, karena dia udah resign, itu dia nggak berani. Buat ke area kerja tuh udah nggak berani. Karena kebayang-bayang. Karena mental ya dia. Karena kan dia pas dia ngikutin kakek-kakek itu, kakek-kakeknya masuk ke rumah, dia udah nge-freeze. Karena si kakek-kakek itu masuk ke rumah kayu itu kan ngelos gitu bang. Nggak buka pintu dulu, ngelos. Tambah ada suara itu kan. Dia nengok ke belakang, sejengkal dari muka dia, kakek-kakek itu ada di belakang. Gokil ya. Singkat ceritanya ada admin baru nih bang, masuk. Nah semua kejadian yang ada di area kerja saya tutupin. Saya nggak cerita ke admin baru saya. Karena saya berpikir takutnya nanti admin saya jadi nggak betah nih atau gimana gitu kan. Sedangkan ya saya juga selain ibaratnya nemenin saya juga, jadi mempermudah kerjaan saya juga, gitu kan. Karena dengan sendirinya dia pasti bakal ngalamin juga, karena kan dia pulang malam juga sama kayak saya. Pulangnya kan pasti sama jamnya. Nah ini ada lagi gini bang, ini kan pas saya masuk ini area toko ini sedang pembangunan, jadi belum benar-benar pure bangunan jadi gitu bang. Oh, dari pertama abang masuk? Jadi masih kayak ada renovasi kecil-kecilan gitu. Jadi kayak masih remodeling lah gitu. Itu ruangan saya yang di depan mulut gudang itu rencananya mau direnovasi. Otomatis saya ngungsi dong. Jadi ruangan saya pindah nih. Ruangan saya dipindahin ke atas bang. Ke pabrik, deket pabrik. Deket pabrik yang tadi udah nggak beroperasi. Nah di pabrik itu kan ada office juga nih, ada kantor juga, bekas kantor orang-orang pabrik dulu, gitu. Nah saya dipindahin di situ, cuma memang secara luasnya lebih luas di situ ruangannya. Nah singkatnya saya dipindahin ke situ, di ruangan office yang di dekat pabrik ini bentuknya gini bang, jadi komputer, sekat komputer kayak gitu bang.
kayak di perkantoran gitu. Samping kiri saya kaca, kanan saya kaca, saya duduk membelakangi kaca. Kan admin saya yang baru ini kan istilahnya dari luar ya. Jadi bukan benar-benar kita kenal atau gimana. Saya belum terlalu deket nih, jadi nggak bisa kayak kerjaan dia selesai, nanti pulangnya bareng. Oh iya. Otomatis masih canggung. Dan saya pun masih nggak enak buat tungguin ya gitu. Masih nggak enak gitu bilang kayak gitu. Jadi kerjaan dia selesai, Pak, saya udah selesai. Oh ya udah. Jadi dia pulang duluan nih. Biasanya kan kalau admin sebelumnya kan kita saling tunggu-tungguan kan. Iya. Nah dia kayak gitu nih Bang. Jadi dia pulang duluan. Saya sendiri jadinya. Nah di area penjualan itu Bang, kan ada leader sales ya. Oke. Kayak supervisor si sales lah. Kebiasaannya ini pakai high heel. Jadi kalau dia jalan tuh kedengeran. Tak tok Iya, gitu ya. tak tok gitu. Ini cowok nih Bang pakai high heel. Cewek. Oh cewek. Cewek. Oh saya kira cowok. Iya. Sorry. Itu memang seperti biasa setiap habis closing dia ngasih berkas nih. Ngasih berkas ke ruangan saya. Nah dia nyamperin. Tapi anehnya ini kondisinya kan hujan Bang. Ini setelah closing jam 5:30. Kondisi hujan. Biasanya orang-orang toko kalau misalkan mau ke area pabrik nggak ada yang berani lewat gudang. Lewat depan. Jadi harus muter dulu lewat security. Tapi anehnya dia muncul dari area gudang. Tapi kan di situ saya berpikir tetap, mungkin dia emang lagi mau lewat gudang kali gitu kan. Masih positif berpikirnya. Dia lewat, kok ngelewatin pintu ruangan. Kan kelihatan, kiri saya kaca, kanan saya kaca, saya ngebelakangin kaca. Iya. Persis samping saya tuh pintu. Kok dia nggak masuk dalam hati. Tapi perawakannya, dengan apa yang dia bawa, ya itu emang beneran dia. Makanya saya tahu juga kan dari jauh udah kedengeran kan, tak tok gitu. Dia ke arah belakang Bang. Yang saya tahu itu udah nggak ada ruangan dan itu cuma ada toilet rusak. Karena kan itu kan bekas pabrik Bang. Iya. Udah nggak beroperasi. Toilet rusak tuh ada 2, toilet cewek sama cowok dan itu ada tulisannya Bang. Toilet rusak, ada tulisannya. Logikanya ngapain dia ke situ? Saya masih nggak berpikir yang aneh-aneh, saya masih tetap di depan komputer. Selang dia lewat, ada suara dari pojok toilet yang rusak itu Bang. Suara orang mandi. Jebur. Kita denger nih, nggak mungkin nih dia mandi di situ. Itu toilet rusak. Saya keluar. Pas saya lihat, udah nggak ada di situ orang yang tadi lewat. Nggak ada siapa-siapa. Cuma ada suara dari dalam toilet itu. Saya penasaran Bang. Dalam hati penasaran tapi takut. Gitu. Tapi rasa penasaran ngalahin rasa takut. Akhirnya saya coba beraniin diri samperin tuh ke toilet. Nah itu kan kalau pintu toilet itu kan gagangnya bukan yang lurus ya Bang, yang bulat. Pintu kamar mandi gagangnya bulat. Itu kan ada celah buat kunci ya biasanya. Itu saya dengerin Bang, saya dengerin ke deket kuping saya giniin. Emang bener ada suara. Suara orang mandi itu? Mandi. Tapi dengan gerakan yang sangat cepat. Jebur. Sampingnya toilet yang cowok. Jadi itu yang saya dengar tuh yang di toilet cewek. Nggak lama, kedengaran juga suara dari toilet cowok. Tapi dengan suara yang beda. Suara ngeplas Bang. Ngeplasnya berkali-kali. Itu di situ saya udah berpikir, ini nggak mungkin kalau misalkan memang kita secara logika itu yang tadi leader itu masuk ke kamar mandi, ke satu caranya dia gimana, itu kan dikunci. Yang kedua, nggak mungkin satu orang dalam 2 toilet. Saya di situ udah berpikir, wah ini bukan orang. Saya lari seadanya di situ Bang. Lari, komputer nggak saya matiin, tas nggak saya bawa, pintu nggak saya kunci. Saya lari langsung ke security. Saya tanya sama security Bang, Pak, karyawan udah pulang semua? Udah, ini saya nungguin Pak Fahmi doang. Terus saya bilang ke security. Terus si leader sales yang biasa ke belakang, apalagi dia udah pulang dari tadi. Ini kan kondisinya hujan. Saya nambah gak karuan dong di situ. Nambah berpikir ini apa lagi gitu. Tapi saya nggak cerita ke security. Karena dalam kondisi kita kayak gitu, saya buat cerita juga kayaknya gimana gitu. Akhirnya dia nanya, udah dikunci semua Pak? Komputer udah matiin? Saya cuma geleng-geleng aja. Masih kerasa ininya Bang, masih kerasa. Kita itu mikir itu siapa yang tadi gitu. Oh iya. Masih merinding gitu, masih gemeteran.
Akhirnya security ngecek ke belakang. Pak, gimana sih komputer gak dimatiin? Pintu gak dikunci? Akhirnya saya bilang, ya Pak maaf, lupa. Saya nggak mau cerita yang tadi. Saya cuma singkat, saya bilang, ya Pak maaf, lupa, saya bilang. Itu yang di kantor yang ruangan saya yang setelah direnovasi, kan saya ngungsi ke situ kan. Nah di situ, itu benar-benar deket pabrik banget, deket lokasinya, deket percetakan si keramiknya itu. Nah lanjut lagi gini bang, ini di ruangan itu juga saya kan selalu pasti kejadiannya di habis maghrib terus kebanyakan, karena kan inputan saya setelah habis toko tutup, habis maghrib, jam-jam segitu. Saya sama admin saya, kayak biasa, admin saya pulang, selesai dia yang input, kerjaan dia, pulang. Nggak kayak admin saya pertama, gitu kan. Saya juga nggak enak juga, nggak bisa maksa dia nungguin kerjaan saya selesai. Singkatnya, pas saya lagi ngerjain, ini beda kondisinya beda, nggak hujan terang, kondisinya saya ingat banget. Jadi pas itu, suara itu lagi. Suara apa? Suara yang di toilet tadi, kedengeran lagi. Yang plok-plok mandi itu? Iya, mandi sama yang ngeflash. Tapi ini nggak kayak yang pertama. Yang pertama kan suara orang mandi dulu, baru ngeflash kan. Ini langsung berbarengan. Kita udah pernah ngalamin hal itu, otomatis kita udah tahu nih, nggak mungkin gitu. Dan untuk apa juga kita samperin. Sedangkan kerjaan kita masih banyak. Kita coba buat heroin dong. Saya bikin diri saya ini cuek sama ibaratnya suara-suara kayak gitu. Saya setel musik sambil saya nginput. Nggak berapa lama itu tahu troli kan bang, troli besi. Oke. Itu tabrakan bang, troli sama troli adu banteng. Abang ngelihat atau suaranya aja? Dari belakang saya, kan saya membelakangi kaca kan. Oke. Itu di belakang saya, di belakang saya persis, tabrakan. Dia jalan sendiri maksudnya? Iya, kayak ada yang dorong, kayak bener-bener kayak ada yang dorong gitu. Dari arah sana ada yang dorong, dari sini ada yang dorong, tabrakan. Dar, itu kan suara troli besi kan, kalau nabrak kan berisik banget kan. Iya, iya. Nah saya nengok ke belakang, itu troli besi, tabrakan. Saya tahu di situ saya doang sendiri. Balik lagi bang, kalau kita udah pernah ngalamin, pasti bakal ada rasa penasaran sama takut. Cuma, jadi penasarannya ini yang lebih gede pastinya. Saya keluar nih dari ruangan itu. Abang tahu kan kayak bekas cetakan keramik tuh yang kayak kuali gede itu. Oke. Dan kan jadi itu pas di gini bang, ini kan saya keluar ruangan saya, pojok kiri saya itu toilet yang tadi udah nggak beroperasi, di atas toiletnya itu tangga menjulang, tangga besi, kayak di pabrik-pabrik gitulah. Iya, iya. Nah itu ada alat-alat beratnya kan, besi-besi gitu. Pas saya buka pintu, otomatis kan pandangan kita ke depan. Itu di atas tangga besi itu, deket kuali itu, ada sosok berdiri. Saya nggak tahu itu noni apa bukan, tapi itu pakai baju perempuan, baju pengantin perempuan. Tapi orang Eropa. Kenapa saya bilang orang Eropa? Karena rambutnya pirang bang. Dan dia pakai topi, ada rendanya bang, renda jaring-jaring, nutupin setengah wajahnya. Itu menyeringai ke arah saya, sorot matanya juga ke arah saya. Itu saya pas baru banget buka pintu, kita lihat ke atas, itu ada dia. Sama kayak kejadian pertama, saya langsung lari. Saya lari ke pos security nanya, kenapa pak? Saya nggak langsung cerita, minum dulu pak. Dia ngasih air, gitu. Dia ngasih air. Saya akhirnya cerita ngomong, saya tadi pertama ada suara troli. Setelah saya ada suara troli, saya keluar. Pas saya keluar, di atas ada sosok perempuan pakai baju pengantin Eropa, kayak pengantin orang-orang Eropa. Dia malah security itu sempat ketawa gitu bang, ketawa tapi ketawa kayak ketawa. Gitu kali ya. Akhirnya lu ngeliat juga gitu kali ya katanya. Itu mah nggak seberapa bang, sambil nepok saya. Nggak seberapa? Sambil nepok saya. Terus? Itu mah nggak seberapa bang, sambil nepok. Makanya kita kalau patroli malam nggak ada yang berani sampai ke arah area belakang. Dibilang. Dalam hati saya berarti bukan saya doang. Yang maksudnya yang emang bener-bener ngelihat itu. Nah akhirnya saya tanya nih ke security. Kalau dari pengalaman security, mereka sering bang jadi ngelihat sosok-sosok kayak misalkan yang tadi kakek-kakek, perempuan gitu, sama yang pakai baju pengantin itu, kayak gitu bang. Nah pernah juga gini bang. Jadi kan pada saat kita liburan nih, libur kan toko tutup semua, nggak ada karyawan. Malam, pada saat malam
Ini ada mobil operasional, kuncinya udah dicabut nih bang. Tapi mobil starter sendiri bang, hidup. Itu dari pengakuan dari cerita si security. Pas saya tanya, ada kejadian apa aja kalau security? Gitu. Jadi mobil ngegerung sendiri, ngegas sendiri. Gitu. Sedangkan di situ nggak ada sama sekali orang, nggak ada bang. Oh gila ya. Setelah ngobrol dengan security, saya langsung pulang bang. Itu barang-barang abang yang di kantor? Itu saya udah nggak mikirin karena saya berpikir gini bang. Saya berpikir kalau saya balik lagi, saya masih takut. Ntar masih ada itu sosok itu. Oh iya. Jadi ibaratnya gini bang, kita juga jadi bikin kerjaan kita terbengkalai ibaratnya gitu. Iya. Jadi nggak yang harusnya kerjaan selesai ya kan, jadi kacau gitu. Selang berapa waktu, ini kan gudang saya ini kan gudang pusat ya bang, untuk pengambilan distribusi barang ke toko-toko lain yang ada di Jabodetabek. Semua toko ngambil ke gudang saya. Jadi saya sebagai controller warehouse atau kepala gudang bukan cuma perapihan sama akurasi stok yang saya urusin. Jadi kayak misalkan barang apa ini yang mau dibawa nih besok untuk toko A, untuk toko B, untuk daerah mana gitu kita siapin di area loadingan. Kebetulan itu gudang saya kan emang yang tadi saya bilang lagi pembangunan kan tokonya. Jadi kita mau nggak mau kan berbagi sama si tukang bangunan ini. Jadi ada beberapa bagian area gudang yang dipakai sama mereka untuk pembangunan. Jadi acak-acakan nih bang, gudang, berantakan lah gitu. Saya berpikir untuk perapihan bang. Perapihan apa? Perapihan gudang. Operasional kan jam 8 sampai jam 5 bang. Saya berpikir kalau kita perapihan di jam operasional nggak optimal bang. Karena keganggu sama pengambilan barang. Iya. Karena kan perapihan gudang itu lebih optimal di saat memang barang itu stuck gitu bang, nggak diambil. Jadi kita gampang juga ngitungnya gitu bang. Saya rencana perapihan gudang malam hari bang. Jam berapa tuh? Itu habis operasional toko jam 5. Jadi kita jeda dulu, break dulu sejam, habis maghrib kita mulai gitu bang. Berapa tuh pekerja waktu itu? Saya waktu itu melibatkan PHL, 2 PHL sama admin, sama saya termasuk saya gitu. Sama ada satu yang operator forklift, Insipade itu. Nah itu kita mulai lewat dari jam operasional bang. Dari habis maghrib gitu. Nah itu yang perapihan itu kan si 2 PHL nih. Perapihan barangnya. Nah, saya sama admin cuman mantau aja, gitu, cuma liatin aja. Mungkin si admin saya ini biar nggak hening gitu kan, dia setel musik nih, pakai Bluetooth speaker. Dia nyalain dari sambung langsung ke PC. Itu selang berapa detik mati. Dia balik dong. Nah, saya juga nanya ke dia, musiknya mati-mati mulu. Iya nggak tahu nih Pak, ngepost sendiri. Jadi kayak ngepost gitu, kayak ada yang ngeklik gitu. Itu sampai 6 kali bang. Kalaupun memang, maksudnya gini logikanya, kalaupun emang ibaratnya entah dari PC-nya, entah dari si speakernya, nggak mungkin sampai 6 kali ngepost kan. Saya bilang gini, ya udah matiin aja musiknya, mungkin nggak mau berisik. Dimatiin sama dia. Baru banget saya ngomong gitu. Ada suara dari dalam gudang, suara kayak barang jatuh. Kan kalau keramik di palet jatuh itu kan suaranya berisik banget kan. Kuprak gitu. Kita ke dalam nih. Kita sama-sama ke dalam. Kita lihat, tapi nggak ada barang satupun yang jatuh. Itu kan gudang luas banget. Itu yang satu titik itu kan. Di titik yang lain ada lagi suara kayak gitu. Kita samperin, nggak ada lagi barang. Itu sampai 4 kali kalau suara itu. Itu udah masuk ke abis isya. Dari kita mulai abis maghrib. Estimasi saya kan selesai jam 11, jam 10 bang. Estimasinya. Selesai proyek gudang. Perapihan. Tapi karena memang udah nggak kondusif nih, udah banyak gangguan gitu, akhirnya di stop sampai jam 8. Udah akhirnya kumpulin anak-anak, udah kita sampai jam 8 aja, karena memang kita berpikir nggak pernah ada aktivitas malam di gudang itu. Jadi setelah itu kita beresin semuanya sampai jam 8, kita selesai, kita pulang. Nah setelah itu nggak ada apa-apa lagi bang. Selang berapa hari saya nggak masuk bang, saya nggak masuk, saya izin, jadi admin saya kerja sendiri. Nah setelah saya masuk, admin saya cerita bang, dia ngalamin apa aja selama saya nggak masuk. Apa tuh? Jadi dia itu pas dia mau pulang, dia kan ngelewatin basement yang ke arah pabrik itu. Yang di tempat si sales ketemu kakek-kakek, sama yang di tempat admin saya yang pertama ketemu kakek-kakek. Tapi ini bentuknya bukan kakek-kakek. Jadi dia ngelihat ada ular gitu ngalangin jalan dia.
Cuma ularnya ini nggak kayak ular biasanya, nggak ada kepalanya. Jadi abang tahu kan kalau misalkan gudang kan atasnya kayak ada blower ya, kayak baling-baling gitu. Nah itu sampai ke atas tuh bang. Dan itu kan penerangan cuma samar-samar. Itu pokoknya arah atas si ularnya itu sampai ke atas. Cuma badannya sampai ekornya tuh ngalangin jalan dia. Di situ dia nggak bisa ngomong apa-apa, udah dia diem aja. Itu admin saya yang baru, dia ngalamin kayak gitu. Dia lari, tapi dia lari ke arah ruangan. Kan nggak mungkin kan dia ngelewatin dia kan dihalangin jalannya. Dia lari ke arah ruangan, balik lagi dia ke ruangan. Pas dia mau lewat lagi, itu udah nggak ada. Tapi di situ dia udah ngomong, setelah kejadian itu dia ngomong ke saya, maksudnya udah kayak udah nggak betah gitu. Padahal secara ini dia baru sekali kan dia ngalamin, admin saya yang baru nih. Beda sama yang admin saya yang pertama. Nah selang dia cerita itu, dia sempat bilang nggak betah. Saya coba buat bilang ke dia, itu mah salah lihat aja kali gitu. Karena dalam hati saya, kalau saya juga cerita yang kejadian yang saya alamin di pabrik juga, takutnya dia malah tambah nggak betah kan. Akhirnya kita kerja seperti biasa, nggak ada kejadian aneh lagi tuh bang ke depannya. Nah selang berapa bulan ada lagi bang. Jadi di situ kan ada ini ya bang, ada bagian ini ya, bagian apa kayak kepala ekspedisi lah bisa dibilang gitu, bagian pengiriman. Nah bagian pengiriman ini dia yang akomodir semua supir, semua driver. Besok arahnya kemana-kemana gitu kan. Nah itu kan bersinggungan sama kita nih kerjanya nih, sama orang gudang kan. Dia ada nih di depan kaca yang tadi saya bilang, di depan komputer saya tuh, depan kaca tuh ada. Itu posisinya habis maghrib. Tapi beda sama kayak admin yang pertama tadi saya lihat. Kalau admin yang pertama saya lihat kan dia ada di gudang kan. Dia enggak, dia persis banget di depan kaca. Tapi tetap membelakangi. Nah, saya mau tahu nih besok kiriman arahnya kemana aja, sama banyak kan nih surat jalan gitu kan. Karena kan dia yang ngurusin. Jadi maksudnya biar saya nyiapin barangnya nih gitu. Saya mau tanya nih ke dia. Itu saya tanya, ya kayak tadi admin saya diem aja bang. Bener-bener nggak nyautin atau apa, diem aja. Tapi memang dari segi perawakannya, badannya, pakaiannya emang dia banget. Diem aja. Bahkan sampai saya tepok juga, beneran pas saya tepok tuh memang kerasa kayak kita nepok gitu. Tanya diem aja lu, saya gituin. Udah saya masuk lagi ke ruangan. Saya nggak biarin aja lah. Saya tetap di depan komputer. Besoknya dia ke ruangan saya, besoknya nih. Saya nanya ke dia, lu semalam gue tanya diem aja, lu gue nanya surat jalan banyak apa enggak? Orang gue kemarin gak masuk. Dalam hati, yang gue tepok siapa? Berarti dejavu kayak kejadian yang admin saya pertama tadi. Menyerupai lagi. Udah di situ udah mulai kacau tuh bang, maksudnya udah mulai nggak karuan. Kerjaan juga berantakan, jadi sampai ke ngerembet ke kayak masalah laporan. Karena kan kita ngerjainnya jadi nggak tenang juga kan. Dan itu misalkan kita kayak tadi yang lagi ngerjain baru-baru belum selesai, ada gangguan kita tinggalin kayak gitu. Nah akhirnya itu saya niatin buat apa nggak kos aja ya. Ditawarin tapi ada mes di situ bang, di situ ada mes. Tapi anehnya di situ nggak pernah ada karyawan yang tinggal di mes. Padahal di situ ada mes. Dari pertama itu berdiri nggak pernah ada karyawan yang tinggal di mes itu. Tapi memang disediain mes gitu. Jadi mes itu satu bangunan gitu bang, satu bangunan. Tapi di dalamnya itu kayak ada beberapa kamar gitu bang. Tapi itu sama sekali nggak pernah ditempatin. Gitu. Sempat ditawarin ke saya, kenapa nggak ngemes saya daripada ngekos gitu kan. Nah, cuma saya berpikir gini, kita tinggal di mes sama aja. Kita ibaratnya maksudnya nggak keluar dari lingkungan itu. Maksudnya kan ini kan makanya niatan ngekos itu biar agak tenangan nih. Maksudnya kerjanya gitu ngerjainnya. Karena saya berpikiran, saya mau pulang on time jam 5, kerjaan saya bawa kerjain di kosan gitu. Di laptop saya kerjain gitu. Niatannya begitu. Nah singkatnya dapat kosan. Pada saat itu kan saya nggak pakai kendaraan ya. Jadi saya mikirnya yang cari yang deket nih sama area pabrik itu. Itu dapat pas banget sebelahan sama tembok pabrik kosannya.
Saya pindah ke situ. Nah itu kan pulang kerja aja kan jam 8 sampai jam 9 malam pulangnya. Nah saya pindahan, saya minta bantuin temen nih. Saya nelpon temen saya, bro, tolong dong bantuin, gue mau ngekos, bilang gitu kan. Tolong pindahin bantuin iniin barangnya. Oh ya udah, teman saya datang 4 orang. Kita singkatnya beberes di kosan saya itu. Yang 2 orang nih teman saya tidur nih bang. Sisa 2 nih, termasuk sama saya kan. Nah itu kan karena saya baru pindah kosan, belum dikasih hording nih jendelanya. Nah gambaran kosannya sendiri gini bang. Itu paling depan nih khusus buat cewek nih. Yang belakang cowok. Gitu. Ya otomatis kan saya di belakang nih, di belakang. Nah jadi kosannya tuh dua jajar gini, depan cewek belakang cowok. Nah itu sebelah kanan, pojok kanan belakang saya itu tembok pabrik tempat saya kerja. Setelah selesai beberes, teman saya yang 2 tidur, saya lagi ngopi, lagi ngerokok, lagi ngobrol sama teman saya. Itu jendela belum dikasih hording. Itu jam setengah 12 malam. Lagi enak-enak ngobrol tuh dari ekor mata tuh saya ngelihat dari jendela kepala gini bang, kepala perempuan ngintip tapi dalam durasi 4-3 detik ngintip gini. Saya ngelihat, teman saya ngelihat, kita jadi lagi ngobrol tiba-tiba langsung nengok gini karena kan dia ngintip di jendela yang nggak dikasih hording. Akhirnya saya sama teman saya saling lihat-lihatan kan, lu ngeliat Mi? Saya ngangguk, apaan tadi ya? Kalau cewek nggak mungkin, cewek kan di belakang depan semua kan, di area kosnya. Dan kalau emang cewek pun ngapain dia ke belakang? Jadi itu gini bang, bentukannya jadi lebih kayak rambut setengah gini bang. Jadi matanya cuman yang satu tuh tutupan rambut, kayak gitu. Cuma kayak matanya kayak bener-bener samar gitu. 3 detikan tuh dia, gini. Terus dia balik lagi. Tapi nengoknya itu nggak kayak kita orang nengok kayak gini gitu, gerakannya enggak. Nengok langsung cepet banget. Nah di situ saya berpikir, mungkin ini mah emang perkenalan nih karena saya baru ngekos di situ kan. Nah nggak yang aneh-aneh, maksudnya masih yang, ya udahlah wajar, namanya ini ngekos kan. Selang 4 hari ke depan, saya kan pulang kerja udah mulai on time nih. Karena saya ngerjainnya udah di kosan. Jadi ngerjain kerjaannya, tugasnya udah di kosan. Saya ngerjain di laptop. Saya ngerjain. Nah selesai ngerjain tuh, sampai malam nih di kosan kan. Saya kan ngekos sendiri nih. Saya ngekos sendiri. Saya kan tipikal orang yang nggak bisa tidur cepet bang. Jadi tidur tuh selalu jam 2 atau jam 3 malam. Gitu. Meskipun paginya kita bangun. Jadi saya sudah selesai kerjain tugas, saya di depan pintu kosan nih, ngopi, ngerokok, gitar-gitaran gitu kan. Itu jadi kalau kita lagi sila gini kan, kalau ada orang lewat kan otomatis pandangan kita yang kita lihat kakinya kan, bagian kakinya ketika ada orang lihat. Kita lagi sila gini. Itu ada yang lewat, Bang. Itu jam 1-an. Itu ada yang lewat. Abang tahu kan kayak orang pakai sepatu roda. Cuman kalau pakai sepatu roda ada suaranya dong. Ini nggak ada sama sekali suaranya. Dan itu gaun, ngejuntai langsung ke tanah. Jadi kakinya tuh emang bener nggak kelihatan. Jadi gaun langsung ke tanah gitu. Cuma anehnya nggak gerakan jalan kayak orang gitu. Gitu. Kayak orang pakai sepatu roda tapi nggak ada suaranya. Gaunnya lusuh. Gaun-gaun lusuh kayak kucel gitu. Ya kan saya lagi sila gini kan. Otomatis pandangan kita ngelihat orang lewat kakinya dulu dong. Di situ dia lewat begini aja gitu. Saya udah dalam hati udah nggak mungkin berani langsung lihat ke atas gini. Di situ udah nge-freeze kan, gitu udah. Dalam hati, apaan? Kosong, yang lain udah pada tidur karena memang itu kan kawasan industri. Itu kosan isinya karyawan semua. Pulang kerja udah mereka istirahat. Memang saya mikirnya gini positifnya. Mungkin ditegur kali ini nggak boleh berisik. Saya lebih mikir positif gitu. Karena kan itu udah malam juga kan. Saya belum tidur. Mungkin yang di sini nggak suka atau gimana, keberisikan apa gimana. Saya berpikir positif. Tapi itu dia larinya ke arah tembok pabrik, Bang. Yang tadi lewat itu. Ke arah tembok pabrik tempat saya kerja. Jadi sambil dia lewat, dia kan ke arah sana. Ini kan kelihatan dong dari ekor mata. Ke arah tembok pabrik tempat saya kerja. Dia langsung ke arah situ.
Setelah ada kejadian itu bang, itu kayak alarm buat saya bang. Jadi istilahnya alarm, udah nih, udah malam, udah masuk nih. Karena setiap saya duduk di depan tuh setiap malam pasti dia lewat. Itu sosok itu pasti lewat. Itu mau jam 1, pokoknya di atas jam 12 lah, jam 1 sampai setengah 2-an. Kayak misalkan sampai jam 2 saya masih di luar nih, dia pasti lewat. Ke arah dinding pabrik. Ke arah dekat itu kan dari dekat dinding pabrik ada toren air, ke arah situ dia. Dari situ udah, saya langsung masukin barang-barang, saya langsung tidur. Semenjak itu saya udah nggak berani lagi tuh. Walaupun nggak bisa tidur nih, walaupun kita nggak bisa tidur, ya udah, yang penting di dalam lah gitu, nggak di luar kosan gitu. Beberapa hari kemudian gini bang, itu kan saya kan ngekos sendiri bang ya. Itu di pintu di kamar mandi, di loteng atas kamar mandi, itu bolong bang, ceritanya bolong. Jadi emang bener-bener nggak ada, plafonnya tuh rusak satu, bolong. Jadi langsung ngelos ke arah genteng. Saya mandi nih. Setiap saya mandi selalu ada bisikan gini di kuping. Itu di kuping selalu ada bisikan. Nengok dong ke atas. Tapi suara perempuan. Itu setiap saya mandi. Saya kan mandi selalu malam, pulang kerja aja malam. Pas mandi itu kayak ada suara gitu, kayak ada suara bisikin. Nengok dong ke atas. Pertama nggak, masih saya apa sih gitu kan. 2 kali, 3 kali, akhirnya kan kita namanya kayak gitu penasaran dong, ya kan. Ini beda hari, kemudian hari, besok-besoknya suara itu lagi. Setiap saya mandi, saya dalam hati, ini suara ini datang lagi, penasaran juga nih, ada apa sih di atas? Padahal dalam hati saya tahu di atas kan ada satu celah lubang kan, itu lotengnya itu nggak kepasang gipsumnya. Saya nengok ke atas, itu sosok yang ngintip di jendela. Dia noleh gini ke bawah. Yang kayak saya bilang tadi, jadi rambutnya nutupin mata. Yang satu kelihatan, cuma ini bang, kayak menyeringai gitu sih bang, kayak menyeringai gitu. Ini lebam. Di situ saya nge-freeze. Air dari atas masih tetap ngocor, masih tutup, keran masih tutup. Saya cuma gini doang, sambil megang gayung, cuma gini aja. Terus kan itu kebiasaan teman saya kan, kalau misalkan main ke kosan kan nggak WA dulu atau nggak bilang dulu, jadi langsung main kecak pintu aja gitu bang, langsung buka gitu kan. Nah itu berbarengan sama teman saya datang, itu langsung hilang. Jadi pas berbarengan teman saya buka pintu kosan, Mi gitu, buka kosan kan, hilang langsung. Itu dia pas di loteng tuh langsung tak hilang. Pas dia hilang, saya masih di dalam kamar mandi kan, masih nge-freeze. Teman saya ke belakang, ngegedor, Mi lu mandi lama banget. Di situ tuh saya udah mulai langsung kayak gitu. Udah di situ kebayang-bayang terus sama itu yang ngeliatin itu. Nah setelah itu saya keluar kamar mandi bang. Saya keluar kamar mandi, saya nggak cerita sama teman saya karena saya berpikir takutnya nanti teman saya mau main jadi takut kan, atau gimana berpikirnya. Saya tetap biasa, dia main. Cuma memang di situ nggak kayak biasanya gitu. Jadi nggak seceria gitu, nggak ceria kayak kita mikirin sesuatu gitu. Teman saya sempat nanya gitu, lu kenapa lu gitu kan. Saya nggak cerita ke dia gitu. Nah terus ada gini bang, saya sama admin yang baru gitu. Nah ini udah mulai ini nih, udah mulai bisa kayak admin saya pertama. Maksudnya udah akrab lah gitu kan. Jadi bisa saling tunggu-tungguan lah. Nanti kalau belum kerjaan gue udah selesai, lu tungguin gue ya. Istilahnya begitu. Dia udah mulai mau nungguin, dia udah mulai, oh ya udah nungguin gitu. Nah nungguin nih, enak, dalam hati ya lumayan lah ada temennya. Jadi kita jalan, karena kan jalan lumayan jauh juga kan, lewatin basement gudang sama area pabrik. Nah kita jalan nih berdua, Ini kejadiannya jam 8 malam. Kayak yang tadi saya bilang kan, kalau penerangan di gudang kalau udah lewat jam operasional tuh cuma remang-remang aja, cuma ada beberapa titik lampu aja kayak gitu. Nah ini pas kita mau naik ke arah basement, pas banget di tengah-tengah tangga itu dari pojokan ada yang duduk sama persis kayak yang di porkip si Padeh tadi, si perempuan itu. Saya lihat, admin saya juga lihat. Kita diem, kita lagi jalan nih, tiba-tiba gini berdua tuh nengok ke arah yang sama. Admin saya langsung ngomong, itu apaan ya bang? Akhirnya dia lari, saya lari.
Tapi pas di depan, saya kan itu jarak si sosok itu duduk di palet itu bang, sama saya diri sama admin ini, jaraknya ada kisaran 10-15 meteran lah. Di remang-remang itu, di remang-remang titik pencahayaan itu. Tapi yang saya ingat itu sama kayak yang di kosan. Jadi rambutnya yang sebelah ke depan, cuma matanya doang yang satu kelihatan. Itu saya dalam hati, kok mirip sama yang kemarin di kamar mandi, yang di loteng. Saya dalam hati gitu kan. Kan kalau admin saya kan nggak tahu dia kan. Nah, di situ saya punya kesimpulan sendiri, apa emang iya dia ngikutin apa gimana gitu. Sedangkan yang saya lihat tuh sama gitu. Singkat ceritanya gini bang, di situ kan mendekati akhir-akhir saya mau resign kan. Nah di situ saya berpikir gini, nggak ada salahnya nih, udah mau resign saya cari tahu semuanya nih gitu. Maksudnya ini story-nya apa sih nih tempat. Akhirnya saya cari karyawan yang paling lama gitu. Nah saya tanya-tanya, ternyata yang paling lama bukan si Pade itu, ada lagi OB gitu. Nah si OB ini itu dia memang lama banget di situ. Jadi dia itu sebelum memang ada toko itu dia udah di situ bang. Jadi dia udah lama banget. Saya ngobrol nih sama dia. Padahal sebelumnya memang kita sempat sering ngobrol, tapi seputar kerjaan, nggak seputar pertanyaan saya tentang itu. Karena saya berpikir udah mau beberapa minggu saya mau resign kan, saya tanya. Jawaban dia, ya memang kayak gitu. Apalagi kalau memang si merekanya ini dalam tanda kutip kayak ada ketertarikan gitu sama kitanya. Pasti dia lebih sering nampakin ke satu, lebih sering nunjukin eksistensi dia. Pas saya nanya ke OB itu tentang dulunya kayak gimana sih tempat ini gitu kan. Jadi kalau menurut dari keterangan si OB itu, dulunya itu emang kayak rawa gitu bang. Dulunya rawa, kan itu bawahnya kali bang. Cuman ada yang saya jadi pusat perhatian saya itu ya rumah kayu tadi. Ini fungsinya apa sih gitu. Rumah kayu yang tempat si kakek-kakek itu kan. Cuma yang dia jawab, memang dari dulu udah ada rumah itu. Setiap kali ada pembangunan rumah itu yang nggak diapa-apain, tetap dengan keasliannya gitu. Dan kalau misalkan orang baru bang, kalau orang baru datang nih, ngelihat bangunan tuh sebenarnya aneh bang. Kalau orang baru, anehnya gini, ini kok bangunannya dari depan lurus, tapi langsung motong buat area ke si rumah kayu itu. Jadi area depan rumah kayu itu tuh kayak sengaja buat dihindarin gitu. Sedangkan itu masih lahan pabrik lah istilahnya. Tapi kayak sengaja dihindarin gitu. Nah di situ pabriknya udah nggak beroperasi. Pas saya masuk pun udah nggak beroperasi. Nah sekalian saya tanya kan ke si OB itu. Iya ini pabrik tadinya beroperasi di sini. Jadi sekarang udah nggak beroperasi, pindah ke daerah lain, dia bilang begitu. Nah, saya juga tanya juga kan, kok di toko lain 2 shift gitu kan, di toko ini 1 shift. Ya OB itu juga kasih tahu ada beberapa kayak misalkan ada untuk menghindari ibaratnya adanya aktivitas malam kayak gitu. Entah takut ada kenapa-napa atau ada kejadian apa gitu. Jadi khusus untuk itu cuma 1 shift aja kayak gitu bang. Jadi setelah itu saya makin berpikiran gini bang. Setelah saya nanya ke OB itu, saya berpikiran, oh ya udah pas nih, mau resign gitu kan, udah pas banget mau resign. Nah setelah itu singkatnya OB itu balik lagi, saya juga balik lagi ke ruangan saya. Beberapa hari kemudian, saya lagi di ruangan, itu ada suara gaduh gitu bang, suara gemuruh. Saya samperin bang, ternyata ada yang kesurupan, salah satu dari sales di toko. Saya samperin, saya lihat. Jadi teriak-teriak, saya lihat selang berapa jam kemudian ada lagi yang kesurupan gitu, maksudnya dengan orang yang beda gitu. Nah itu saya nggak mau misalkan tanya itu kenapa atau gimana, kita udah pasti tahu oh itu kesurupan gitu. Cuma anehnya yang sering kesurupan itu perempuan di situ, jadi kayak SPG gitu bang. Itu selama beberapa hari dari 1 minggu tuh bisa 3 kali sampai 4 kali bang kesurupan. Nah terus kan itu udah mendekati saya mau resign ya bang. Nah saya balik, pas setiap saya di kosan selalu ada bisikan yang tadi di kamar mandi bang. Tapi kan setelah kita tahu kayak gitu kan bentuknya, saya gubris terus, maksudnya saya nggak bodo amat gitu, tetap mandi gitu. Saya beraniin diri
Kalau saya cabut juga ibaratnya saya ngekos di situ baru berapa hari. Nggak mungkin juga kita cari tempat lagi kan. Tapi ketika saya coba buat pulang nih ke rumah dari kosan. Nah itu kan kalau kita pakai helm sama pakai headset itu kan dengerin musik kedengeran banget bang. Walaupun kita lagi bawa motor, kedengeran banget. Tapi anehnya itu posisinya malam pulang kerja. Jadi saya dari tempat kerja ke kosan, saya salin di kosan terus pulang ke rumah kan. Nah itu dari headset suaranya bukan musik yang saya setel. Suara apa tuh? Suara perempuan itu. Kalau di film-film kan ketawa kayak hihihi gitu kan. Kalau ini enggak, jadi ketawa kayak gimana ya? Kayak ketawa. Ketawa kayak gimana ya? Kayak ketawa nyeringai gitu lah. Nah itu saya juga langsung berhenti tuh. Langsung berhenti, lepas helm, ngecek HP, tetap musik tetap jalan. Tapi ada beberapa sesekali masuk suara itu. Di kedua headset itu, kanan kiri. Nah setelah itu saya jalan lagi bang. Setelah itu saya jalan lagi sampai ke rumah, suara itu berulang-ulang. Tetap ada sampai di rumah tuh, headset masih saya pakai, tetap masih ada suara itu. Akhirnya saya risih, saya coba buat, ini maksudnya apa sih gitu. Saya nanya nih sama kayak ke orang bisa atau orang pintar lah gitu. Nah kalau misalkan berdasarkan dari si orang pintar itu istilahnya kayak Pak Ustadz gitu bilang, ini suka sama kamu. Maksudnya kayak ketertarikan sama kamu nih ibaratnya. Kayak gitu. Jadi makanya dia ngikut. Ini dari tempat kerja. Emang ngekosnya di mana? Ya berbatasan doang sama tembok pabrik gitu. Jadi ternyata pas setelah kejadian itu saya tanya nih bang, sempat nanya nih sama yang punya kosan, sempat ngobrol nih sama si ibu-ibu punya kosan. Ternyata itu dulunya kosan saya masih area pabrik, karena kan cuma pakai tembok doang bang berbatasan dulunya. Jadi pada saat belum ada bangunan itu, dulunya masih area itu, masih satu lahan itu, masih satu area si pabrik itu gitu. Jadi beberapa waktu entah tanahnya dijual atau gimana, dibikinlah kosan gitu. Dan itu si perempuan itu udah mulai kayak ke teror ke pribadi sih, kayak manggil nama kayak gitu. Kayak manggil nama, kayak misalkan kita lagi kerja nih. Saya lagi kerja malam, dari arah gudang manggil kayak gitu. Tapi beruntungnya berangsur-angsur hilang bang, menjauh. Nah setelah saya konsultasi, saya coba buat nanya ke salah satu orang bisa, agak tenangan tuh bang. Maksudnya secara pikiran, perasaan juga agak tenang lah gitu. Dan memang si sosok itu nggak terlalu ngeganggu lagi gitu. 3 hari setelah itu, anak PHL ini kan semuanya kan kalau misalkan mau istirahat ini kan bergantian ya bang, bergantian. Misalkan si A dulu, nanti selang si B gitu. Nah ada salah satu anak PHL ini agak-agak dalam tanda kutip tuh agak bandel gitu, jadi kayak nyolong-nyolong waktu. Nah dia ini mau sebat bang, mau ngerokok. Dia ngumpet. Nah dia ngumpet nih di jajaran palet-palet dalam gudang, karena dia berpikir mungkin waktu istirahat masih lama gitu, dia mau ngerokok dulu. Dia ngumpet, itu habis asar jam 4-an. Nah dia ngumpet. Nah itu kan kalau orang ngumpet di samping jajaran palet itu kan nggak mungkin kelihatan, karena kan tinggi banget kan, sampai 6 meter 7 meter kan tumpukannya. Dia lagi ngerokok, ada suara orang dehem dari atas. Nengok dong dia ke atas. Itu sosok yang pertama kali saya lihat yang di gudang, yang tinggi gede, yang pada saat mau ngambil barang itu. Sosok itu ada di atas palet, lagi sila. Otomatis dia lari. Pas dia lari itu kebetulan pada saat saya lagi jalan ke arah gudang. Nabrak saya tuh, dia lari nabrak. Otomatis saya tanya dong, habis ngapain lu? Saya tanya gitu. Saya tahu dia habis ngerokok karena kan baunya kan kecium kan. Dan dia di situ ngomong terus terang, ya maaf Pak, saya tadi ngerokok gini dia cerita. Di mana? Di sana. Terus lu kenapa kayak ketakutan gini? Dia cerita, dia didehemin pas dia lihat ke atas, tinggi gede. Di atas palet. Jadi kalaupun memang ada beberapa karyawan yang kayak misalkan nyolong-nyolong waktu atau gimana tuh, pasti sering banget kayak digituin bang. Jadi kayak lebih ke dia tuh ada apa nih, kayak misalkan tadi yang operator vokip
agak sembrono lah ibaratnya kan, ugal-ugalan. Dia pasti kayak gitu. Entah emang itu ngejagain area pabrik atau gudang, atau memang itu dari luar, saya juga nggak tahu. Tapi setiap kali ada yang hal-hal kayak gitu, dia pasti muncul. Nah, singkatnya setelah itu saya ngajuin resign bang. Ngajuin resign ke pimpinan dan di ACC gitu. Meskipun saya resign bukan karena perihal kejadian itu, jadi karena ada kejadian lain lah istilahnya. Nah, saya resign di ACC, akhirnya saya keluar dari situ kan. Nah, setelah itu saya dapat kerjaan lagi, kerjaan baru. Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Jadi itu tuh bener-bener jadi kayak pengalaman buat saya kalau misalkan memang oh ternyata memang bener ada ya gitu, kayak memang bener nyata gitu. Itu jadi bener-bener sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain gitu, apalagi yang sampai neror ngikutin ke kosan. Nah, nih Bang Pami, di tahun 2025 nih Bang ya, kalau Abang tahu dan kalau saya boleh tahu gitu Bang ya, itu gudang itu di tahun ini 2025 ini masih ada atau masih beroperasi atau udah nggak ada Bang? Yang saya tahu sih masih ada Bang, masih beroperasi sampai sekarang. Karena ada beberapa teman saya juga yang masih kerja di sana. Nah, terus juga nih Bang Pami kan sempat cerita tadi Bang ya, ada yang kecelakaan kerja, banyak lah, cukup banyak gitu. Dan pernah gak sih Bang ada yang sampai kayak korban jiwa gitu Bang? Kalau untuk itu sih nggak ada sih Bang. Selama saya di situ sama setelah saya tanya ke yang sebelumnya juga nggak ada sih. Paling cuma kayak cedera aja. Terus juga nih Bang Pami tahu gak Bang, kenapa pabrik itu pindah nih Bang ke tempat lain? Itu kalau dari pernyataan si orang yang paling lama di situ cuma bilang karena ada gangguan doang sih. Cuman nggak lebih spesifik dia kasih tahu gangguannya seperti apa, enggak. Cuma bilang gitu doang. Terus Bang Pami tahu gak Bang, kira-kira ada berapa orang nih yang resign karena dapat gangguan selain operator sama admin itu? Kalau selama saya di situ kan setahun itu ada kurang lebih 5-6 orangan. Nah, terus nih Bang Pami yang di kosan nih Bang ya, kan temen Abang ini sering ya main ke kosan ya. Itu yang dapat gangguan Abang aja atau teman Abang ngalamin juga? Ada temen juga ngalamin. Jadi yang pas pertama kali pindah kan temen juga ngeliat juga yang di jendela. Nah, itu temen juga ngalamin juga. Nah, terus Bang Pami pernah gak Bang berinteraksi atau apa ya, ngobrol lah sama tetangga-tetangga sebelah gitu tentang kos-kosan itu? Mereka pun pernah gak ngalamin kejadian horor? Karena kan kosan ini kan dekat pabrik juga nih Bang nih, nggak terlalu jauh ya. Kalau interaksi sih enggak ya. Jadi enggak yang bener-bener ngobrol ketemu sama sesama penghuni kosan. Karena kan kita pulang udah masing-masing udah masuk gitu. Jadi cuma buat istirahat aja kosan. Jadi kita pulang kerja, masuk, istirahat, tidur gitu. Jadi sekalipun ketemu cuma hello aja. Jadi nggak yang bener-bener ngobrol. Kan terus Bang Pahmi sempet nih diobatin nih sama yang ngobatin itu kan. Dan ada sosok yang cewek itu suka nih sama Abang. Sempet ke bawah mimpi gak Bang Pahmi? Pernah sih mimpi. Beberapa kali mimpi. Cuman mimpinya ini dengan ibaratnya kayak dengan seakan-akan kayak dia tuh ngasih tahu. Ibaratnya ada di dekat kita gitu. Cuman di dalam mimpi itu gini Bang, kayak samar-samar kita di tempat yang justru bukan yang ada di tempat kerja atau di kosan gitu. Kayak di suatu tempat di mana gitu. Cuman selalu ada dia, jadi cuma berdua dan ada dia gitu. Jadi dia kayak mau ngasih tahu ibaratnya dekat dia nih ibaratnya gitu. Kayak gitu, lebih kayak gitu sih Bang. Cuman dengan sosok yang rupa yang sama kayak saya lihat di kamar mandi. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Fahmi nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Kecelakaan kerja ya emang banyak sih di Indonesia ini. Bahkan di dunia lah banyak. Kita tetap hati-hati sob ya. Karena kita nggak tahu nih hari ini dan hari besok atau setengah 1 jam ke depan kita nggak tahu ya. Ya namanya kerja pasti punya risiko. Tetap hati-hati dan waspada dan selalu baca doa agar kita selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga yang di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman yang di rumah nih yang nonton sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.